Shalom anak-anak semuanya, apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat ya. Nah, sekarang kita semua masih belajar dari rumah ya. Tapi Miss harapkan walaupun belajar dari rumah jangan belajar malas-malasan, tetapi kita harus tetap semangat dan rajin. Oke, nah sekarang kita sudah masuk di subtema 3 ya, pembelajaran 2. Miss minta kalian buka halaman 110 ya. Oke, nah materi yang lalu adalah mengenai membuat patung dari tanah liat. Tetapi dengan situasi dan kondisi seperti ini, jadi Miss alihkan bukan dengan tanah liat, tetapi bisa juga dengan plastisine atau boleh juga dengan Play-Doh ya. Nah, oke, kita masuk. Kalau dari plastisine itu otomatis kita tidak bisa mewarnai ya. Karena apa? Karena di plastisin itu sudah ada warna-warna yang sudah kita langsung siap pakai. Tetapi kalau tanah liat itu kita harus mewarnai kembali. Oke, sekarang kita lihat di sini ada beragam gambar-gambarnya ya. Kita bisa memilih kalau membuat patung dari tanah liat ya. Kita bisa memilih dari tanaman ya, boleh bentuknya bunga, boleh bentuknya manusia, tumbuhan ataupun hewan ya. Nah, di sini bisa juga dengan gelas ya, bisa gelas, bisa mangkok, bisa juga bunga-bunga yang tadi Miss sudah katakan ya. Nah, sekarang perhatikan kalau misalnya patung itu sudah jadi ya, kemudian kita kasih warna ya, apa yang kalian bisa lihat? Pastinya ada estetikanya ya, nilai estetika. Kalian tahu nilai estetika itu apa? Adalah satu keindahan. Estetika itu adalah keindahan. Jadi ketika kita melakukan atau kita membuat sesuatu barang, sesuatu karya, kalau kita beri warna ya, kalau kita beri warna pasti akan terlihat estetikanya. Oke, nah sekarang kita sama-sama baca. Di sini ada mewarnai kerajinan tanah liat. Kalian perhatikan ya, Miss bacakan di sini. Nanti Miss minta tolong kalian tuliskan. Mewarnai kerajinan tanah liat. Karya kerajinan tanah liat tampak lebih menarik jika diberi warna. Nah, tadi Miss sudah bilang kan, kalau tanah liat itu diberi warna, maka akan muncul estetikanya. Oke? Pewarnaan kerajinan tanah liat dapat menggunakan cara mengglasir atau cara mengecat dengan cat warna. Pengglasiran dilakukan dengan melalui patung dengan glasir. Dengan cara dicelup, dikuas, atau disemprot. Pengecatan dapat dilakukan dengan menggunakan cat akrilik ya, atau cat poster, atau dapat juga menggunakan cat air. Nah, pengecatan menggunakan kuas dengan beberapa ukuran ya. Kalau kuas kalian bisa lihat di situ banyak ukurannya ya, kuas itu. Nah, misalnya kuas ukuran 1. Ukuran nomor 1 untuk mewarnai sudut-sudut kecil ya. Karena kenapa? Nomor 1 tuh kayak kalau nggak salah Miss ingat itu kecil sekali ya. Itu ada ukurannya. Jadi ada kuas ukuran nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5, ada juga nomor 4. Jadi tergantung kalian membutuhkan yang mana. Kuas ukuran nomor 1 untuk mewarnai sudut-sudut kecil. Kalau kuas nomor 3 untuk mewarnai sudut-sudut sedang. Kuas nomor 6 untuk mewarnai permukaan yang luas. Nah, yang tadi Miss bilang ya, karena kenapa nomor 6 lumayan besar, lumayan tebal ya dia punya kuasnya. Ketika mengecat tambahan berikan tambah sedikit air agar warna tidak menggumpal. Sebaiknya pisahkan warna-warna yang digunakan dari tempatnya dengan menggunakan palet. Ya, palet. Nah, palet ini adalah media atau tempat untuk cat air yang ingin kita gunakan, ya. Pengecatan dapat dilakukan dengan memunculkan kesan gradiasi warna agar hasilnya tampak lebih menarik. Nah, kalau misalnya kita mewarnai tapi warna biasa saja, menarik sih menarik ya, bagus. Tetapi lebih bagus lagi ketika diberi ada ada gradasi warnanya.
Kalau misalnya kita membuat sesuatu, ya, suatu karya, ketika ada gradasinya itu bagus banget. Ya, apalagi kalian sudah masuk di kelas besar, berarti kalau namanya mewarnai itu sudah ada teknik atau sudah ada mulai permainan dalam warna, yaitu gradiasi. Oke, sekarang Miss minta tolong kalian catat, ya. Miss bacakan mewarnai, judulnya ya, mewarnai kerajinan tanah liat. Yang pertama kalian tuliskan, pewarnaan kerajinan tanah liat dapat dilakukan dengan cara pengglasiran atau cara pengecatan dengan cat warna. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, glasis atau lapisan keras yang mengkilap pada porselin atau keramik. Ya, itu namanya glasis. Terus glasir ya. Kemudian yang ketiga, glasiran dilakukan dengan melapisi dengan glasir dengan cara dicelup atau dikuas atau disemprot. Ya, bisa jadi ada 3, dicelup, dikuas atau disemprot. Kemudian selanjutnya pengecatan dilakukan dengan cara menggunakan cat akrilik ya, akrilik atau cat poster, atau dapat juga menggunakan cat air ya. Selanjutnya pengecatan menggunakan menggunakan kuas dengan beberapa ukuran. Nah, ukuran nomor 1 untuk mewarnai sudut-sudut kecil, lalu kuas nomor 3 untuk mewarnai ukuran sedang ya, atau sudut sedang, dan kuas nomor 6 untuk mewarnai permukaan yang luas. Nah, di sini Miss minta tolong kalian tuliskan, ada beberapa istilah ya yang harus kalian tuliskan. Yaitu pertama, kalian tulis ya istilah-istilah. Titik 2, yang pertama adalah glasir. Nah, kalian tulis glasir adalah lapisan keras yang mengkilap pada permukaan atau porselin ya, pada permukaan porselin, dalam kurung lebih licin dari keramik. Ya, porselin itu lebih licin dari keramik. Kemudian ini Miss minta tolong kalian lihat lagi ya yang tadi. Jadi glasir itu adalah lapisan keras yang mengkilap pada keramik ya. Tadi Miss nggak bilang keramik ya. Jadi lapisan keras yang mengkilap pada keramik, atau porselin ya, porselin dalam kurung ya, lebih licin dari keramik. Lalu selanjutnya yang kedua, cat akrilik ya. Cat akrilik itu adalah cat plastik ya. Cat plastik yang tersedia dalam bentuk pasta. Ya, dalam bentuk pasta. Kemudian gradasi warna. Nah, gradasi warna ini adalah pencampuran warna. Ya. Kemudian yang keempat itu palet. Palet tadi adalah media atau wadah ya, tempat untuk cat air yang akan kita gunakan ya, itu. Jadi Miss minta tolong kalian tuliskan ya, Miss minta kalian tolong tuliskan ini sebagai catatan kalian, dan tulisnya di buku PS tematik. Buku PS SBK. Oke. Nah, tugas kalian hari ini, karena di sini nanti kalian sudah buka ya, kita udah habis subtema 3 ini ya. Tadi sudah masuk di pelajaran 110 dan 111. Kemudian yang terakhir adalah di pelajaran halaman 126, yaitu pelajaran 5 ya. Kalian lihat di sini, ini mewarnai patung dari tanah liat yang ini ya. Tapi karena kalian sudah membuat patungnya ya, tapi yang sudah Miss bilang bahwa tidak usah pakai tanah liat, boleh pakai plastisin. Jadi ini tidak kita praktekkan, tetapi Miss minta apa yang sudah kalian kerjakan dengan plastisin itu kan sudah berwarna ya. Jadi kalian tidak usah tidak mengerjakan ini kembali. Hanya Miss minta tolong kalian catat apa yang tadi sudah Miss jelaskan ya.
dan yang sudah Miss minta untuk kalian catatkan tadi yang sudah Miss bicarakan di video ini. Oke anak-anak, terima kasih semuanya, tetap semangat ya. Ingat, hindari kerumunan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan berdoa. Semangat ya anak-anak ya, semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.